Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo sahabat-sahabat, kita berjumpa lagi di channel Aja Sumarja, channel yang mengupas tuntas tentang bahasa, seni, dan budaya Sunda. Pada pertemuan kita kali ini saya akan membahas tentang falsafah orang Sunda harus nyunda, nyantri, dan sekolah. Sebelum saya membahas materi ini, bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan bunyikan lonceng notifikasi ya sebagai dukungan dan apresiasi ke channel ini, supaya sahabat-sahabat tidak ketinggalan materi dan informasi terbaru dari channel ini. Dan bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih. Dahulu, kata almarhum kakek saya, suku Sunda terkenal di seantero negeri sebagai suku yang memiliki keutamaan-keutamaan. Meski pernyataan yang dituturkan almarhum kakek agak terdengar syarat dengan ego kesukuan dan subjektivitas, tetapi sungguh saya bisa memahami dari penjelasannya. Menurut beliau dari dulu suku Sunda itu terkenal nyantri, nyunda, dan nyakola. Nyantri dalam konsep Sunda berarti seorang individu memiliki keutamaan berupa akhlak-akhlak terpuji yang sifatnya transendensi antara dirinya dengan zat pemilik semesta. Bila konsep transendensi itu mengalir secara kafah dalam diri seorang individu, maka boleh dikatakan individu tersebut memiliki sifat nyantri atau santri. Maka jangan heran di masa lampau individu-individu yang termanifestasi dalam lingkup sosial suku Sunda, mayoritas begitu giat menjalankan perintah-perintah agama, khususnya Islam. Pagi hingga siang mereka bekerja dengan etos tinggi, tetapi bila mereka sudah mendengar azan berkumandang berbondong-bondong mereka pergi ke masjid terdekat untuk salat berjamaah, istirahat dan makan siang berjamaah. Kelelahan yang dialami setelah bekerja seharian tidak menyurutkan mereka untuk pergi lagi ke masjid ketika malam tiba sekadar untuk salat berjamaah dan mengaji atau tadarusan membaca Al-Quran beberapa ayat. Begitu alur kehidupan mayoritas suku Sunda zaman dulu yang kehidupannya tidak lepas dari transendensi antara dirinya dan Tuhannya. Selain nyantri, almarhum kakek saya mengatakan suku Sunda harus nyunda. Artinya bila mengaku sebagai suku Sunda maka segala tindakan, ucapan, pola pikir, bahkan raut mukanya harus mencerminkan bahwa individu tersebut adalah suku Sunda. Konsep nyunda yang dimaksud kakek saya dapat digambarkan dalam cerita berikut. Senyum tidak pernah lekang dalam bibir orang Sunda. Orang Sunda memang terkenal santun di kampungnya. Saat ia melihat ada tetangga yang kebetulan berpapasan dengannya di jalan, maka orang Sunda dengan segera akan menyapa dan memberikan senyuman termanis bagi tetangganya tersebut. Bila orang Sunda melihat ada seorang tua yang meminta atau terlihat membutuhkan pertolongan maka dengan segera ia akan menolong meski tanpa diminta. Bila ada tamu datang ke kampungnya, dengan sangat someah, orang Sunda akan membantu dan menolong memberikan informasi bagi tamu tersebut. Orang Sunda juga terkenal rajin dan bersih. Hal itu terlihat dari bekas sampah makanan selalu dibuangnya ke tempat sampah. Bahkan tidak lupa setiap pagi menjelang bangun tidur orang Sunda selalu membereskan tempat tidurnya dan menyempatkan beberapa menit untuk menyapu jalanan yang berada di sekitar rumahnya. Ya, itulah orang Sunda. Begitulah konsep nyunda yang dijelaskan almarhum kakek saya, yakni someah yang berarti sopan, santun, dan peduli baik terhadap dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Terakhir adalah konsep nyakola. Nyakola dalam konsep Sunda bukan berarti harus sekolah dan harus lulus sekolah tinggi. Karena faktanya individu lulusan sekolah tinggi ada kalanya tidak selalu sejalan dengan semua pola pikir dan perilakunya yang malah mencerminkan perilaku tidak terpelajar. Sebaliknya, ada individu-individu yang sekolah seadanya tetapi tampak dari perilaku dan pola pikirnya ia sebagai seorang terpelajar. Benar, idealnya konsep nyakola ini berarti harus sekolah setinggi-tingginya agar perilaku dan pola pikirnya integral dengan latar belakang sekolahnya. Tetapi yang ditekankan dalam konsep nyakola ini adalah bentuk sikap dan perilaku yang mencerminkan sebagai seorang terpelajar, meski ia tidak pernah belajar di sekolah formal. Mencerminkan seseorang yang berbudaya meski ia tidak pernah mengenyam pendidikan budaya secara formal. Demikianlah tadi penjelasan materi yang berkenaan dengan falsafah orang Sunda harus nyunda, nyantri dan sakola. Sampai di sini dan sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya dengan materi dan informasi yang baru dari channel ini dengan diakhiri wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.